Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Pemirsa, peran APBN melalui belanja negara menjadi salah satu faktor dominan menahan perlambatan pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Selatan. Terbukti ekonomi Kalsel lebih baik dibanding nasional yang minus 2,1%, sementara di Kalsel minus 1,8%. Setidaknya hal itu disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Kalimantan Selatan Sulaiman Shah dalam konferensi pers realisasi pelaksanaan APBN triwulan pertama tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kanwil setempat di Jalan DI Panjaitan Banjarmasin, Kamis 15 April 2021. Menurut Sulaiman, walaupun tidak hanya konsumsi belanja pemerintah saja yang mendorongnya, namun ada juga sektor pertambangan dan pertanian yang tidak terdampak COVID-19. Selain itu, Kanwil DJPB Kalsel sudah merealisasikan belanja di Kalsel triwulan pertama tahun 2021 yang tumbuh 13,63% dari alokasi 29,6 triliun telah direalisasikan 6,5 triliun atau 25,11%. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, khususnya di akar rumput, terutama dalam mendukung PPKM Mikro, pemerintah di tahun 2020 telah memanfaatkan penggunaan dana desa untuk membantu masyarakat desa terdampak COVID-19 melalui bantuan langsung tunai atau BLT. Tahun ini pemerintah juga melanjutkan penggunaan dana desa untuk BLT dan mempertajam penggunaannya. Hingga triwulan pertama tahun 2021 telah direalisasi dana desa 325,15 miliar atau 21,31%. Dari realisasi tersebut telah digunakan untuk BLT 44,95 miliar yang disalurkan kepada 149.829 keluarga penerima manfaat per bulan dengan melakukan pengawasan ketat penggunaannya, karena tahun ini bantuan difokuskan berbentuk uang tunai. Jadi ada 3 layer yang akan mengawasi ini. Pertama adalah tentunya atasan langsungnya, kan gitu. Yang kedua adalah unit kepatuhan yang ada di masing-masing unit stakeholder yang terkait, misalnya di dinas kesehatan, dinas sosial ya, itu bekerja. Kemudian ada inspektoratnya, inspektorat jenderalnya ataupun inspektorat wilayah provinsi, kabupaten, kota itu ikut mengawasi pelaksanaan daripada pandemi COVID-19 secara harian, secara bulanan, secara periodik. Itu pun kita lakukan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi melalui tim bersama. Ini yang kita coba tahun ini kita coba gagas kembali dengan Pak Gubernur. Kemarin kami menghadap Pak Gubernur agar kita bentuk tim bersama agar data ini sama antara pusat dan daerah, supaya orang penerima bansos ini jangan duplikasi gitu. Tahun ini juga ada 3 sasaran utama. Pertama, bagaimana mengendalikan COVID-19 dengan vaksinasi. Kedua, tetap melanjutkan jaring pengaman sosial. Dan ketiga, pemulihan ekonomi yang sejalan dengan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Eko Anggoro, Banjar TV.